Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilivia Nurul Rezeki dalam mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum Ruang Kolaborasi Rancangan Pembelajaran dalam UBD. Rancangan pembelajaran. Untuk menghormati apa yang sedang diketahui oleh peserta didik, perlu dilakukan eksplorasi utama. Salah satunya yaitu where and why. Pastikan peserta didik perlu memahami where, kemana, arah unit ini, dan why, mengapa. Apa tujuan pembelajaran Anda? Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian dari 3 aspek kemampuan, yaitu pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang diperoleh peserta didik dalam satu proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun dengan memperhatikan bukti yang dapat diamati dan diukur pada peserta didik, sehingga mereka dapat dinyatakan mencapai tujuan pembelajaran. Sebaiknya penulisan tujuan pembelajaran memuat beberapa hal berikut, yaitu kompetensi, artinya mampu atau memiliki keterampilan, kemudian lingkup materi yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir unit pembelajaran. Adapun beberapa contoh tujuan pembelajaran dalam lembar kerja ialah peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk norma dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga. Peserta didik mampu menyajikan hasil analisis bentuk-bentuk sederhana norma dalam kedudukan sebagai anggota keluarga. Bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran. Kemampuan peserta didik dilihat dari 3 tujuan pembelajaran, ialah kemampuannya dalam menguasai kompetensi, konten, dan variasi. Kompetensi merupakan kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan oleh peserta didik. Lingkup materi atau konten yaitu konsep utama yang perlu diperhatikan dan dipahami pada akhir unit pembelajaran. Kemudian, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Tujuan pembelajaran dibuat agar peserta didik mengetahui dan mampu memahami kemampuannya yang nantinya akan mereka kuasai di akhir pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar dengan menggunakan pendekatan UBD, sehingga peserta didik dapat mengalami proses pembelajaran dan memahami materi seperti contoh tentang norma dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga. Selanjutnya yaitu tentukan unjuk kinerja. Dari 6 unjuk kinerja dalam pendekatan UBD atau Understanding by Design, ada 6 aspek pemahaman, yaitu mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, mampu berempati, dan memiliki pengetahuan diri. Unjuk kerja yang sesuai dengan elemen W pada tujuan pembelajaran kami adalah mampu menjelaskan, di mana mampu menjelaskan adalah mendeskripsikan suatu konsep dengan kata-kata peserta didik itu sendiri. Kemudian membangun hubungan antara topik, menunjukkan hasil kerja, menjelaskan alasan, cara, prosedur, dan menjelaskan teori menggunakan data, berargumen, dan memperhatikan pendapat unjuk kerja. Bisa dalam bentuk tes, diskusi, atau presentasi. Kemudian apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Di dalam UBD terdapat beberapa aspek penilaian seperti mampu menjelaskan yang memiliki kriteria. Pertama, akurat, kemudian koheren, 3 dibenarkan, 4 sistematis, 5 prediktif. Berikut merupakan rubrik dari penilaian akurat, rubrik penilaian dibenarkan, rubrik koheren, rubrik sistematis, dan rubrik prediktif. 1. Apa tujuan pembelajaran? Mampu menjelaskan situasi permasalahan dengan menyatakan hal-hal yang diketahui dan dinyatakan. Kemudian mampu menjelaskan pengertian gadget dari informasi yang tersaji secara utuh. Mampu menjelaskan fungsi dari gadget secara utuh. Mampu menjelaskan dampak gadget bagi perilaku remaja dalam keluarga dan informasi yang tersaji secara utuh. Mampu yang terpisah dari informasi pada masalah ke dalam model-model dengan tepat. Kemudian mampu menafsirkan solusi dari dampak menggunakan gadget terhadap perilaku remaja yang diperoleh kembali ke permasalahan kontekstual. Kedua, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran. Berdasarkan tujuan pembelajaran, maka posisi peserta didik sebagai audiens yang diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari pengaruh gadget terhadap perilaku remaja dalam keluarga, mengklasifikasikan fungsi gadget dalam menyelesaikan kejadian sehari-hari seperti manfaat penggunaan gadget dalam mencari sumber belajar dan referensi, kemudian menentukan fungsi gadget dalam menyelesaikan kejadian sehari-hari, kemudian menganalisis dampak negatif dan positif pengaruh gadget terhadap perilaku remaja dalam keluarga. Ketiga,
ketiga, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Karena dengan tujuan pembelajaran seperti itu dapat memberikan pengalaman belajar pada peserta didik dengan menggunakan understanding by design, sehingga peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan terlibat aktif dalam pembelajaran untuk dapat memahami materi, dampak penggunaan gadget terhadap perilaku remaja dalam keluarga. Keempat, tentukan unjuk kerja dari 6 unjuk kerja. Pada aspek pemahaman, maka unjuk kerja yang dapat digunakan yaitu menggunakan teknis asesmen lisan dan tulisan. Dengan begitu, guru dapat mengetahui pemahaman peserta didik sejauh mana dalam memahami materi pelajaran tersebut. Kemudian berikutnya adalah kriteria penafsiran, kriteria penilaian maksudnya. Berikut rubrik-rubriknya. Rubrik akurat, koheren, dapat dibenarkan, rubrik sistematis, dan rubrik prediktif. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.